Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Abna'i tullab hafidhakumullahu jami'an. Mazilna natakallam fi babi ar-ruqa wat tamaim. Bil amsi qara'na al-hadis min Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu bi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ar-ruqa bimakna al-azaim. Ar-ruqa bimakna al-azaim, jampe-jampe. Wa khassa min had-dalil ma khala minasy-syirik. Ada ruqyah, ada jampe-jampe dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa kitanya. Ruqyah yang dibolehkan selama tidak ada unsur kesyirikan. Yaitu untuk dalam rangka mengobati penyakit demam atau kena sihir atau yang sejenisnya. Sedangkan at-tamaim adalah syai'un yu'allaku 'alal aulad yattaquna bihil 'ain. Sesuatu yang digantungkan pada leher anak-anak dalam rangka bertujuan untuk menolak penyakit atau menyembuhkan penyakit. Nah, di sini tetap meskipun ada ulama sedikit yang membolehkan, sebagian besar mayoritas mereka tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena nanti akan tergantung hati ini kepada sesuatu tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada Allah. Oleh karena itu semuanya syirik. Amma at-tiwalah hiya syai'un yasna'unahu biza'mihim annahu yuhabbibul mar'atu ila zawjiha warrajulu ila imra'atihi. Sesuatu yang mereka bikin, yang mereka buat, yang mereka amalkan dengan pengakuan bahwasanya nanti kalau sudah melakukan amalan tersebut, maka seorang suami akan lebih cinta kepada istrinya, seorang istri akan lebih cinta kepada suaminya. Yang dalam istilah kitanya disebut dengan ilmu pelet. Hadza minasyirik taban. Hadza minasyirik billahi subhanahu wa ta'ala. Wa la yajuz an naf'aluha. Taib, innar ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Ruqyah, tamimah, tiwalah, syirik. Ruqyah ada yang boleh. Makhola minasyirki, yaitu yang tidak ada unsur syiriknya. Seperti yang biasa dilakukan, meruqyah orang yang terkena jin, gangguan jin, meruqyah orang yang tersengat kalajengking, meruqyah orang yang sedang sakit demam, atau yang sedang sakit-sakit apapun, diruqyah. Ini boleh. Dibolehkan, ada dalilnya. Ada dalilnya. Taib, hadha ad-darsul akhir. Wal an na'ti ila al-hadith alladhi talih an Abdullah ibn Ukaim marfu'an man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung, berkait kepada sesuatu, bersandar kepada sesuatu selain kepada Allah,
maka dia akan selalu dicenderungkan kepada sesuatu tersebut. Hadis riwayat dari Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Al-Mufradat, Abdullah bin Ukaim yukna Aba Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi. Biasa dipanggil dengan Abu Ma'bad. Abdullah bin Ukaim ini Al-Juhani Al-Kufi. Adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan zaman Nabi. Artinya beliau pada saat Nabi hidup, beliau juga hidup. Wala yu'rafu annahu sami'a minhu, akan tetapi belum ada keterangan, tidak diketahui bahwasanya Abdullah bin Ukaim ini atau yang lebih dikenal dengan Abu Ma'bad Al-Juhani ini mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, huwa sahabi. Dia sahabat karena hidup pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatnya dalam keadaan muslim, termasuk sahabat. Lidzalika hadzal hadis marfu', derajatnya sampai marfu'. Marfu'. Kenapa? Karena masih sahabat. Sahabat semuanya adil. Tidak ada yang dusta, tidak ada yang pendusta. Man ta'allaqa syai'an ay iltafata qalbuhu 'anillahi ila syai' ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u anhu. Artinya man ta'allaqa syai'an ini hatinya berpaling dari Allah menuju kepada sesuatu yang dia yakini bahwasanya sesuatu tersebut bisa dijadikan manfaat, bisa bermanfaat baginya atau bisa menolak segala macam keburukan darinya. Berpaling dari Allah, tidak kepada Allah minta bantuannya, tapi minta bantuannya kepada sesuatu ini, apapun sesuatunya. Bentuknya gelang, bentuknya kalung, barang yang ringan, barang yang sepele, barang yang murah, barang yang mahal. Berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wukila ilaihi, wakalahullahu ila dzalika syai', Allah akan gantungkan hati orang tersebut selalu cenderung kepada sesuatu ini. Orang bergantungnya kepada sebuah gelas, tidak kepada Allah, maka dia akan bergantung terus-menerus kepada gelas tersebut. Pengen dapat manfaat, cenderung kepada gelas. Pengen bisa penyakitnya hilang, cenderung kepada gelas. Tidak kepada Allah. Laisa ilallah subhanahu wa ta'ala. Laisa ilallah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali. Hada hadisun wajizun al-lafdun wajizul lafdi adimul faidah. Hadis ini lafadznya sangat ringkas tapi faedahnya begitu agung, begitu besar. Yukhbiru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ana man iltafata biqalbihi aw bi fi'lihi aw bihima jami'an ila syai'in yarju minhu an-naf'a aw daf'a ad-dar wa kalahu Allahu ila dzalika syai' alladhi ta'allaquhu. Bahwa Nabi SAW menginformasikan kepada kita, siapapun orangnya yang hatinya cenderung kepada sesuatu atau dengan melakukan sesuatu atau dengan kedua-duanya dia mengharapkan dari sesuatu tersebut manfaat atau mencegah keburukan baginya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan sandarkan hati orang ini kepada sesuatu itu. Wa man ta'allaqa billah kafahu, dan barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan pada dirinya. Artinya Allah yang akan menolong dia. Allah yang akan memberikan manfaat kepadanya. Allah yang akan menolak segala keburukan yang menimpa dirinya. Faman ta'allaqa billah kafahu, barang siapa yang bergantung hanya kepada Allah, maka akan cukup baginya. Wa yassara kulla asirin, dan akan dimudahkan setiap
kesusahan yang dialaminya. Wa man ta'allaqa bi ghairihi, dan barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, wakalahullahu ila dzalikal ghair, maka Allah akan menggantungkan hati orang ini kepada sesuatu tadi, kepada selain Allah tadi. Bahkan Allah akan merendahkan dia. Dia rendah di hadapan sesuatu tersebut. Ma yustafadu minal munasabatul hadisi lil bab anna fihi nahya wa tahdhira min at-ta'alluqi ala ghairillah min jalbil manafi' wa daf'il madar. Bahwa di dalam hadis ini ada larangan dan peringatan untuk jangan tergantung kepada selain Allah. Di saat kita menginginkan kebaikan atau menginginkan keburukan itu hilang dari diri kita, maka dilarang kita bergantung kepada selain Allah. Bergantunglah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena syirik termasuknya. Li'annahu minasyirik billahi subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu minal hadis al-awwal an-nahyu anit ta'alluqi bi ghairillah. Larangan bergantung kepada selain Allah. Tsaniyan, wujubut ta'alluqi billahi fi jami'il umur. Wajib bergantung kepada Allah dalam segala apapun. Pada saat ujian, pada saat sedang mengalami sakit, musibah, lagi senang, lagi susah, semuanya harus bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salisan bayanu madarratis syirki wa su'i akibatihi, bahaya syirik dan buruk akibat orang melakukan syirik. Rabi'an annal jazaa'a min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan kadar amalan seseorang. Dia bergantung kepada Allah, maka dibalas kebaikan oleh Allah. Dia bergantung kepada selain Allah, maka akan dibalas keburukan. Pastinya. Al-jaza' min jinsil amal. Barang siapa beramal baik, maka akan mendapatkan balasan baik. Barang siapa beramal buruk, maka akan mendapatkan balasan buruk. Itu saja. Wal akhir anna natijatal amali tarji'u ilal amil khairan aw syarran. Bahwa hasil akhir dari sebuah amalan, perbuatan, maka kembalinya kepada pelakunya, baik ataupun buruk. Antum hidup di pesantren, maka hasilnya kembali kepada antum, baik atau buruknya. Kalau antumnya baik, maka akan baik. Kalau antumnya buruk, wal'iyadzubillah, maka akan buruk kembalinya. Itu sudah merupakan sunatullah subhanahu wa ta'ala. Hadza ma qadamtu lakum wa narju minallahi subhanahu wa ta'ala lakum an tafhamu hadza al-bab wa hadhihi al-madah tab'an min al-awwal hatta al-akhir. Aqulu qawli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.